Halo my friend, jumpa lagi di channel Si Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan, juga rezeki yang melimpah serta halal. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Setelah kedua orang murid Jinglei memaksanya untuk menyerahkan semua tas penyimpanan yang telah diambilnya, Gu Qinfeng pun berkata, "Gerbang Hun Yuan adalah sekte terkenal di zaman kuno, tapi sejak kapan semua itu terjadi? Baiklah, jika kalian tetap memaksa, mari kita lakukan saja pertarungan sampai mati. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa seekor ular itu tidak akan bisa menelan gajah. Karena di dunia ini, ada beberapa makanan yang bisa kalian makan, dan ada juga beberapa makanan yang tidak bisa kalian makan," ucap Gu Qinfeng, sambil menatap mereka dengan tatapan mata yang tajam. Tentu saja, salah seorang murid dari Jinglei itu, dia tidak terima dengan ancaman dari Gu Qinfeng, dan berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong, cepat serahkan semua tas penyimpanannya kepada kami, jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga." Tapi, Gu Qinfeng malah tersenyum sinis mendengarnya, dan menjawab, "Oh, kalau aku tidak mau menyerahkan semua tas penyimpanannya kepada kalian, maka, kau akan membunuhku." Jinglei menjawab, "Baiklah kalau begitu, anak muda, karena kau sendiri yang memintanya, maka, jangan salahkan kami. Kalian berdua, cepat habisi anak itu," ucap Jinglei, kepada kedua orang muridnya. Kemudian, kedua orang murid Jinglei pun langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng bersama-sama, dan berkata, "Bagus sekali, bocah, aku akan mengajarimu, bagaimana caranya menghargai hidup." Temannya menambahkan, "Meskipun kami bukan Dao Zun, tapi kami juga adalah orang yang telah bereinkarnasi kembali, kau harus mati hari ini." Lalu, sebelum mereka berdua sampai di tempat Gu Qinfeng berada, Gu Qinfeng pun melihat ada energi spiritual yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dan bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah yang mengeluarkan energi spiritual tersebut. Kemudian, kedua orang murid Jinglei pun langsung terpental ke belakang, setelah terkena energi spiritual yang besar itu, dan mereka pun berteriak kesakitan dengan keras. Rupanya, energi spiritual yang besar itu dikeluarkan oleh Ouyang Ye, karena dia telah datang ke sana, dan melihat kedua murid Jinglei itu, di mana mereka akan menyerang Gu Qinfeng yang sedang menyamar. Tentu saja, Gu Qinfeng pun sedikit terkejut melihat kedatangan Ouyang Ye ke sana, dan berkata di dalam hatinya, Ouyang Ye, kenapa gadis kecil itu tiba-tiba saja ada di sini?" Kemudian, Ouyang Ye berkata, "Senior, bagaimanapun juga, kau adalah tetua dari sekte Hun Yuan, dan Anda adalah tetua kami yang mewakili reputasi kultivator perbatasan barat laut. Bagaimana bisa, kau malah membiarkan kedua muridmu ini, saat hendak mencuri barang milik orang lain?" Jinglei menjawab, "Nona Ouyang, kau telah salah paham. Kedua muridku tidak berniat untuk mencuri barang milik orang lain, karena barang itu bukanlah milik dari seorang manusia, melainkan milik dari orang yang telah mati." Ouyang Ye kembali berkata, "Kau pikir, aku tidak mengetahui apa yang hendak kau lakukan tadi? Sesuai dengan aturan dari zaman kuno, barang-barang yang tidak ada pemiliknya, dapat diambil oleh orang yang menemukannya, namun hanya sebatas pada barang yang tidak memiliki seorang pemilik saja. Perbuatanmu itu akan menjadi sangat tercela, jika kau mengambil barang yang telah menjadi milik pemuda ini, dan tindakanmu itu, bisa saja diikuti oleh orang lain. Terlebih lagi, pemuda ini baru saja memberikan 2 tas penyimpanannya kepada kalian, tapi kalian menolaknya, dan menginginkan semua tas penyimpanan yang dimiliki oleh pemuda ini. Memang benar yang dikatakan orang-orang, bahwa anggota dari sekte Hun Yuan itu dikenal sebagai kelompok yang arogan." Mendengar itu, Jinglei pun langsung terdiam, dan tidak bisa berkata apa-apa lagi, setelah Ouyang Ye memojokkannya, dan dirinya pun tidak mau mengambil resiko, dengan memprovokasinya. Kemudian, Jinglei pun pergi dari sana, setelah mendapatkan 2 tas penyimpanan, yang diberikan oleh Gu Qinfeng kepadanya, dan berkata, "Lupakan saja, jangan buang-buang waktu lebih lama lagi di tempat ini,
Ayo segera kita pergi dari sini. Ucap Jing Lei, kepada dua orang muridnya itu. Melihat itu, Gu Qinfeng pun hanya tersenyum, dan berkata di dalam hatinya. Gadis ini, dia pasti akan membela orang yang teraniaya, dari dulu, dia memang tidak berubah sama sekali. Lalu, Ouyang Ye yang terlihat sangat kesal menoleh ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan hal ini sebelumnya, agar kau cepat pergi meninggalkan tempat ini? Dan aku juga sudah memberimu batu roh warna-warni ketika kau berada di luar, dan menyuruhmu untuk pergi, mengapa kau malah masuk lagi ke dalam sini?" Ucap Ouyang Ye, sambil menunjuk wajah Gu Qinfeng. Melihat Ouyang Ye yang sedang marah itu, Gu Qinfeng malah menggodanya, dan menjawab, "Itu karena aku tidak punya pekerjaan lain, jadi aku putuskan untuk masuk ke dalam sini." Gu Qinfeng kembali berkata, "Setelah melihatmu masuk ke dalam, aku menjadi merasa gatal, dan aku putuskan untuk masuk ke dalam sini, untuk melihat-lihat apa yang ada di tempat ini." Tentu saja, Ouyang Ye pun tidak habis pikir dengan jawaban dari Gu Qinfeng itu, dan berkata, "Kau masuk ke dalam sini hanya karena tidak ada kerjaan saja, aku tidak mengenalmu sama sekali, dan apakah kau tahu, bahwa kau barusan hampir saja terbunuh oleh Jing Lei dan juga muridnya?" Gu Qinfeng menjawab, "Tapi aku berhasil selamatkan, karena kau datang ke sini untuk menyelamatkanku tepat waktu." Ouyang Ye kembali berkata, "Dasar kau ini, untung saja aku datang ke sini tepat waktu, jika tidak, kau pasti sudah mati sekarang." Gu Qinfeng menjawab, "Hehei, begini juga aku bukanlah orang yang akan mudah mati begitu saja." Ouyang Ye bertanya, "Kau masih bisa berkata seperti itu? Aku penasaran, dengan orang yang menyebut dirinya tidak bisa mati dengan mudah, padahal kau masih berada di ranah Golden Orb, bagaimana kau bisa memiliki kepercayaan diri yang begitu besar seperti itu?" Gu Qinfeng balik bertanya, "Ya ampun, apakah aku ini terlihat seperti orang yang tidak percaya diri di matamu itu?" Ouyang Ye kembali bertanya, "Cih, kau masih bilang kalau kau percaya diri. Kalau kau punya kepercayaan diri sebesar itu, kenapa kau baru saja memberi mereka 2 tas penyimpanan, yang sudah menjadi milikmu itu?" Kemudian, Ouyang Ye pun teringat sesuatu, lalu menoleh ke belakang untuk mengejar Jing Lei, dan kembali berkata, "Oh, iya, mereka telah mengambil 2 tas penyimpananmu, aku akan membantumu untuk mengambilnya kembali." Gu Qinfeng menjawab, "Lupakan saja, itu hanyalah 2 tas penyimpanan, biarkan saja mereka memilikinya, karena tas penyimpanan itu bukanlah apa-apa." Ouyang Ye kembali berkata, "Kau adalah orang yang tidak peduli dengan apa yang kau inginkan, tetapi kau juga adalah orang yang bermulut besar. Tahukah kau, bahwa hal yang paling berharga di dalam gua Purbakala, seringkali bukanlah berbentuk harta karun di dalam peti, melainkan tas penyimpanan yang penampilannya tidak mencolok itu. Mungkin orang sepertimu tidak mengetahui bahwa, mungkin saja di dalam tas penyimpanan yang telah kau berikan kepada mereka itu, ada harta yang sangat langka di dalamnya." Tapi, Gu Qinfeng seperti tampak tidak peduli dengan apa yang ada di tas penyimpanan, yang telah dia berikan kepada Jing Lei, dan berkata, "Oh, harta macam apakah itu, sampai-sampai kau menyebutnya harta langka yang sangat berharga? Lagi pula, aku bukanlah orang yang kekurangan uang." Tentu saja, Ouyang Ye pun menjadi tambah kesal, dengan sikap arogan Gu Qinfeng itu, dan berkata, "Kalau kau bukanlah orang yang tidak kekurangan uang, maka, berikan saja kepadaku 2 tas penyimpanan milikmu itu." Kemudian, Gu Qinfeng langsung memberikan tas penyimpanan kepada Ouyang Ye, padahal, Ouyang Ye hanya bermaksud untuk mematahkan argumen Gu Qinfeng, yang bersikap sangat arogan itu, dan membuat Ouyang Ye terkejut, lalu berkata, Kau benar-benar memberikan tas penyimpanan ini kepadaku." Lalu, Gu Qinfeng pun berbalik, dan berjalan pergi dari sana, lalu berkata, "Karena aku tidak memiliki tempat tinggal, dan kau juga terlihat menginginkannya, aku akan memberikan tas penyimpanan itu kepadamu." Tentu saja, Ouyang Ye pun semakin kebingungan, mendengar jawaban dari Gu Qinfeng itu, dan berkata, "Apakah kau serius dengan perkataanmu itu? Aku tadi hanya bercanda saja, dengan meminta tas penyimpanan ini, dan aku juga tidak menginginkan barang yang sudah menjadi milikmu, maka, ambillah kembali tas penyimpanan ini." Mendengar itu, Gu Qinfeng pun langsung menghentikan langkahnya, dan menoleh ke arah Ouyang Ye, karena Ouyang Ye malah berniat mengembalikan tas penyimpanan itu kepadanya. Ouyang Ye kembali berkata, "Selain itu,
Aku tidak peduli apakah kau benar-benar seorang kultivator yang lemah atau tidak, tapi aku menyarankanmu untuk pergi secepat mungkin dari tempat ini. Kau beruntung karena bertemu denganku kali ini. Jika tidak, kau tidak akan tahu bagaimana kau akan mati nantinya, jika kau bertemu dengan orang yang ingin mengambil barang milikmu. Lalu, Gu Qinfeng pun mengambil kembali tas penyimpanannya dari tangan Ouyang Ye, dan menjawab, "Kau tidak perlu khawatir, karena keberuntunganku selalu baik." Mendengar itu, Ouyang Ye pun langsung berjalan pergi meninggalkan Gu Qinfeng, dan berkata, "Terserahlah, aku sudah terlalu malas untuk mendengar semua ocehanmu itu. Lakukanlah semua apa yang kau inginkan, tapi jika kau merasa takut, jika ada orang lain yang mengganggumu, maka kau bisa mengikutiku untuk menjelajahi tempat ini." Ucap Ouyang Ye, sambil berjalan pergi meninggalkan Gu Qinfeng. Mendengar tawaran dari Ouyang Ye yang akan melindunginya, Gu Qinfeng pun hanya tersenyum, dan berkata di dalam hatinya, gadis kecil itu benar-benar tidak berubah sama sekali. Meskipun perkataan yang keluar dari mulutnya sangat menusuk hati orang lain, tapi dia tetaplah seorang gadis yang sangat baik, dan mau menolong orang lain. Baiklah kalau begitu, aku akan mengikutinya secara perlahan dari belakang. Ucap Gu Qinfeng di dalam hatinya, sambil berjalan mengikuti Ouyang Ye. Kemudian, mereka pun berjalan untuk menjelajahi tempat itu, dan sepanjang jalan, Gu Qinfeng melihat banyak kerangka manusia di dalam gua, lalu berkata di dalam hatinya, ada banyak sekali mayat di dalam gua ini, dan semuanya mati, karena jiwanya telah diambil oleh seseorang. Tempat ini terhubung dengan puluhan gua lainnya, kecuali beberapa gua yang terkena dampak dan telah rusak. Selebihnya gua masih lengkap, dan penuh dengan berbagai formasi arai. Hampir setiap ruang rahasia dan setiap gerbang batu, memiliki formasi arai yang sesuai, dan menutupinya dengan sempurna. Gadis kecil ini sangat mahir dalam formasi arai, dan tidak perlu usaha sama sekali untuk menguraikan berbagai informasi arai, yang telah mengunci pintu batu yang ada di sini. Ucap Gu Qinfeng di dalam hatinya, sambil melihat ke arah Ouyang Ye. Kesan pertamaku waktu aku bertemu dengannya. Dulu gadis kecil ini sebelumnya tidak memahami formasi arai, mungkinkah dia selama ini sudah rajin berlatih, dan mempelajari formasi arai selama 3 tahun terakhir? Tidak, bahkan jika 3 tahun dihabiskan untuk memahami formasi arai, mustahil baginya untuk mencapai tingkat pemahaman sedalam itu. Keterampilan formasi arai gadis kecil ini, sudah pasti mencapai tingkat yang luar biasa, dan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seseorang, dalam waktu 3 tahun saja. Sementara Ouyang Ye, dia terlihat sedang menguraikan formasi arai yang ada di pintu batu di gua itu, tanpa terlihat kesulitan sama sekali. Gu Qinfeng kembali berkata di dalam hatinya, mungkinkah itu adalah gadis kecil yang ketiga? Petualangan macam apa yang telah kau alami selama bertahun-tahun, sehingga membuatnya memiliki kemampuan seperti ini? Tunggu dulu, pakaian yang dikenakannya mirip seperti yang dikenakan Yunisang dulu, apakah dia adalah reinkarnasi dari Yunisang? Jika bukan, mustahil keterampilan formasi arai gadis kecil itu, mencapai level setinggi ini hanya dalam waktu 3 tahun saja, setelah aku terakhir kali bertemu dengannya. Melihat Gu Qinfeng yang hanya diam saja sambil mengumpulkan tas penyimpanan, Ouyang Ye pun merasa heran, dan berkata di dalam hatinya. Dia hanya bola-bali saja membuka banyak pintu gua, dan mengumpulkan banyak tas penyimpanan, tapi dia tidak menunjukkan emosi apapun. Meskipun aku tidak merasakan ancaman darinya, tapi akhirnya aku merasakan orang ini sangat familiar, sama seperti orang itu yang mati 3 tahun lalu, karena sifat kedua orang ini sangatlah mirip. Hal yang sama di antara mereka berdua adalah, berada di ranah Golden Orb, bersikap arogan, dan terlihat sangat santai, dalam menghadapi situasi apapun. Tapi itu tidak mungkin, orang itu meninggal 3 tahun yang lalu, dan musnah menjadi abu. Bukan hanya tubuhnya saja, tapi juga jiwanya ikut lenyap dari dunia ini. Kemudian, Ouyang Ye merasakan sesuatu, saat dirinya mencoba menguraikan formasi arai yang ada di sana, karena pintu batu itu, mencoba untuk mengaktifkan semua arai jebakan yang ada di sana. Ouyang Ye berkata, ada apa ini? Lalu berkata di dalam hatinya, jika formasi arai ini runtuh, dan jika demikian mekanisme gua tersebut, maka, semua formasi arai akan diaktifkan. Aku merasakan ada formasi pembunuhan bintang merah, formasi penaklukan 9 iblis tertinggi, dan formasi pemutus 3 jiwa dan 4 arah,
semua formasi ini adalah formasi arai yang sangat kuat. Tapi, Ouyang Ye akhirnya bisa mencegah semua arai itu aktif, dan berhasil menguncinya kembali, lalu kembali berkata di dalam hatinya. Jika mekanisme formasi arai ini diaktifkan sekali saja, semuanya akan terlambat untuk bisa memecahkannya, dan mungkin akan terhapus seketika, bahkan aku sendiri pun belum tentu bisa menonaktifkannya kembali. Lalu, Ouyang Ye melihat ke arah Gu Qinfeng yang masih terlihat santai, dan membuat dirinya kesal, lalu kembali berkata di dalam hatinya. Ini sungguh membuatku sangat kesal, orang ini masih berkeliaran dengan santainya di sebelah sana, tanpa mengkhawatirkan apapun. Kemudian, Ouyang Ye pun berhasil membuka pintu batu yang ada di sana, dan melanjutkan perkataannya. 80% dari seluruh mekanisme formasi arai berkumpul di ruangan ini. Jika struktur gua ini runtuh, kau juga pasti akan mati jika tetap di sini, dan bahkan Raja Surga ataupun aku, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kemudian, Gu Qinfeng menghentikan langkahnya, karena dia melihat sesuatu yang ada di depannya, dan berkata, apakah ada orang lain di dalam sana? Rupanya, Gu Qinfeng melihat gambar sesosok makhluk aneh yang ada di sudut ruangan, dan kembali berkata, apa-apaan ini? Aku kira ada orang lain di balik cahaya remang-remang. Tentu saja, Ouyang Ye menjadi tambah kesal melihat kelakuan dari Gu Qinfeng itu, dan berkata, dasar kau bajingan, kau masih memiliki mood untuk mengapresiasi sebuah lukisan di saat seperti ini. Tahukah kau, bahwa barusan kau hampir saja mati tanpa tempat pemakaman di tempat ini, jika mekanisme formasi arai jebakan di seluruh gua ini diaktifkan? Tapi, Gu Qinfeng tidak terlihat takut sedikit pun, dan menjawab, kau bilang, aku bisa saja mati di sana tanpa pemakaman, kau itu sangat berlebihan. Ouyang Ye kembali berkata, aku sama sekali tidak berlebihan, kau tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, waktu kita membuka formasi arai di pintu batu ini, dan betapa berbahayanya itu. Jika bukan karena ajaran dari bibiku, aku hampir saja tidak bisa memulihkan formasi arai itu tepat waktu. Tapi apa yang sedang kau lakukan? Kau hanya berjalan dengan santai, tanpa memperdulikan seberapa berbahayanya tempat seperti ini untuk dilalui. Gu Qinfeng menjawab, jadi maksudnya itu, aku harus berjalan hati-hati dalam menyusuri jalan di gua ini, agar sesuatu yang buruk tidak terjadi. Ouyang Ye bertanya, kalau tidak seperti itu, bagaimana menurutmu? Gu Qinfeng menjawab, baiklah, apa yang telah terjadi kita lupakan saja, setelah kau menyelamatkanku 2 kali di dalam gua ini, aku nanti akan memberikanmu hadiah yang besar. Ouyang Ye kembali bertanya, kau akan memberiku hadiah yang besar, hadiah besar macam apa itu? Kau bahkan tidak memiliki pakaian berharga, yang diperuntukkan untuk seorang kultivator, jadi hadiah apa yang dapat kau berikan kepadaku? Hentikanlah omong kosongmu itu. Gu Qinfeng menjawab, pakaian yang aku kenakan terlihat baik-baik saja. Apa salahnya dengan itu? Dan pakaianku ini jauh lebih baik, daripada yang dikenakan oleh raja. Mendengar itu, Ouyang Ye pun merasa kesal, dan berkata, hanya kain di pakaianmu itu, siapa juga yang peduli dengan itu? Hei, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin berterima kasih kepadaku, karena telah menyelamatkan hidupmu sebanyak 2 kali di dalam gua ini? Aku tidak menyukai hadiah biasa. Jika hadiah yang kau sebut itu hadiah besar, kau masih memiliki 2 tas penyimpanan yang kau ambil tadi, aku sarankan kau, untuk segera mengatakannya kepadaku. Gu Qinfeng bertanya, oh, kau bahkan tidak menyukai tas penyimpanan, apakah kau masih memiliki standar yang tinggi? Ouyang Ye menjawab, tentu saja, aku juga mengambil banyak tas penyimpanan di sepanjang jalan, jadi, simpan saja 2 tas penyimpananmu itu. Karena, aku sudah tidak memperdulikannya lagi, bagaimana dengan itu? Apakah bibiku masih cukup baik? Ucap Ouyang Ye, sambil melirik ke arah Gu Qinfeng dengan tatapan yang sinis. Kemudian, Gu Qinfeng malah berbalik, dan membuat Ouyang Ye terlihat sangat kesal, lalu berkata, aku kira, kau telah menemukan harta karun yang bagus, jadi butuh waktu yang lama bagiku, untuk mendapatkan setumpuk tas penyimpanan yang tidak sebagus sebelumnya. Ouyang Ye kembali berkata, apa katamu barusan? Anak muda, nada suaramu itu sangatlah tinggi. Karena tas penyimpanan seorang ahli tidak layak disebut di matamu, kau pasti memiliki harta ajaib yang besar yang disimpan di tubuhmu kan? Mengapa kau tidak mengeluarkannya, dan membiarkan nona ini melihatnya?
karena itu akan membuka mataku untuk menilai dirimu. Gu Qinfeng menjawab, harta ajaib yang besar katamu, yah, benar, tapi aku sedang tidak memilikinya sekarang. Tentu saja, Ouyang Ye malah terlihat kecewa, dan berkata, oh, ternyata kau tidak membawanya, kalau kau tidak mengatakannya tadi, kupikir tas penyimpananmu berisi harta langka, yang tak terhitung jumlahnya. Gu Qinfeng menjawab, tapi, masih ada sesuatu. Ouyang Ye pun langsung menjadi bersemangat mendengarnya, dan berkata, tapi apa, cepat katakan kepadaku. Gu Qinfeng menjawab, benda itu ada di dalam sana, jadi kau harus masuk ke dalam, untuk mengambilnya. Ouyang Ye kembali berkata, benda itu ada di dalam, tapi sebenarnya, benda apa yang berada di dalam sana? Tapi, sebelum mereka masuk ke dalam sana, ceritanya malah bersambung.